Ini sudah resmi sobat, tahun 2022 pemerintah akan langsung menghapus penggunaan gas LPG untuk memasak. Nah artinya kalau kita hendak memasak, kita tidak bisa lagi menggunakan gas LPG. Nah lalu bagaimana nasib kita? Oke, sebelum saya bahas lebih mendalam tentang efek yang terjadi pada kita, apa yang bakal kita rasakan dan apa yang mesti kita lakukan saat benar-benar tabung gas LPG ini ditarik, saya akan bahas dulu awal mula kenapa gas LPG ini bakal ditarik pemerintah. Nah, tentunya yang paling enak kita akan bahas dulu tentang yang namanya jenis-jenis gas. Karena inilah yang jadi awal dan pemicu ini semua ya. Oke, seperti halnya mungkin kalian tahu dan pernah saya sebutkan, gas-gas yang biasa kita gunakan untuk memasak itu ada jenisnya 4 ya. Oke, yang pertama ada propen dan yang kedua ada buten. Nah, propen dan buten ini biasanya inilah yang menjadi isi dari tabung gas LPG yang mungkin sobat-sobat kalian pakai di rumah ya. Oke, nah jenis gas ketiga adalah metana dan yang keempat adalah etana. Nah, metana dan etana itu adalah gas yang bersumber dari pipa gas negara. Pasti sebagian teman juga menggunakannya ya. Nah, kalau untuk sumbernya sendiri, propen dan buten ini benar-benar pure atau murni dari alam. Ya, ini seperti halnya minyak bumi ya, bensin, pertamax, dan lain-lain. Jadi, sesuatu yang ada di dalam fosil yang kita gali, kita naikkan ke atas, kemudian kita olah. Nah, bahan inilah yang menjadi minyak atau bahan bakar kendaraan yang biasa kita pakai di rumah, dan salah satunya tentu gas ini ya. Oke, nah sebagai bahan baku yang memang berasal dari fosil, jadi gas propen dan buten sama seperti halnya bensin dan lain-lain, itu ya kalau sudah habis, habis. Tidak bisa diperbarui ya. Nah, karena memang prosesnya itu menjadikan fosil itu butuh jutaan tahun lamanya. Nah, sedangkan untuk metana dan etana, ini adalah gas yang masih bisa diperbarui atau masih bisa dihasilkan secara manusiawi karena ada beberapa bahan yang bisa menghasilkan gas metana dan etana. Salah satu yang paling mudah adalah kotoran kita. Jadi kalau kotoran kita atau mungkin kotoran ternak itu dikumpulkan di dalam tandon atau tabung di bawah tanah. Nah, uapnya inilah yang akhirnya akan menghasilkan gas etana dan metana. Sekarang kita simpan dulu cerita jenis-jenis gas itu ya. Kita melangkah ke sekitar tahun 2005 sampai di 2007, di mana pemerintah itu punya konsep untuk mengubah bahan bakar yang biasa kita pakai untuk memasak, yaitu minyak tanah, itu menggantikannya dengan yang namanya gas. Oke? Nah, ini dikarenakan memang cadangan dari minyak bumi dan gas yang ada di Indonesia itu kian menipis. Dan program tersebut memang berhasil dengan pancingan membagikan atau subsidi kompor gas dan regulator. Itu akhirnya hampir 90% pengguna minyak tanah beralih ke gas. Nah, sekarang di tahun-tahun belakangan ini kejadian yang sama juga berulang ya. Nah, karena pengguna minyak tanah sudah beralih ke gas, secara otomatis konsumsi gas untuk Indonesia itu semakin meningkat. Oke, dimana sebenarnya ini akan semakin memperparah karena walaupun Indonesia itu punya cadangan minyak dan gas, tapi sebenarnya kita itu tidak mengolah sendiri ya. Jadi hanya sekitar 7 atau 8 pabrik pengolahan minyak. Sisanya ya yang lain minyak-minyaknya itu mayoritas itu kita jual mentah ke luar negeri, begitu diolah baru kita beli kembali, tentunya dengan harga yang mahal. Nah, jadi dua efek inilah yang menyebabkan rencana perubahan tadi ya. Yang pertama karena persediaan minyak dan gas bumi itu semakin menipis. Yang kedua katanya negara mengalami kerugian ya. Nah, jadi diambillah kesimpulan untuk mengkonversi atau mungkin kalau dalam berita yang mungkin sering kalian lihat, sekarang itu namanya disebut dengan substitusi ya. Nah, sebenarnya kata tersebut lebih cocok dengan mengganti. Jadi gas LPG akan digantikan dengan yang namanya adalah DME. Nah, DME itu sendiri adalah kepanjangan dari dimethyl ether. Nah, sekarang apa sih yang bakal kita rasakan saat proses penggantian atau peralihan dari gas LPG ke DME? Nah, kita bahas kitanya dulu ya. Karena kata-kata kita itu ditunjukkan untuk bukan cuma satu orang, tapi banyak orang. Jadi, ada dua golongan. Yang pertama, kita ini adalah para pengguna
gas LPG atau masyarakat golongan menengah ke bawah. Nah, kita yang kedua adalah para pengusaha yang bergerak dalam bidang penyediaan gas LPG. Nah, kalau untuk masa sekarang sampai nanti masa beralih atau peralihan gas LPG, kita ini sebagai konsumen pengguna LPG, menurut saya tidak akan terdampak sobat ya, karena kita hanya pengguna. Nah, beda halnya dengan mereka atau kita yang bergerak dalam bidang penyedia jasa layanan LPG ini ya. Tentunya mereka yang terlibat dalam usaha gas ini yang harus melakukan penjajakan dari awal ya. Buang modal sana, buang modal sini ya. Nah, namun dikarenakan yang namanya usaha itu pasti mencari keuntungan ya, kita tidak perlu lagi membicarakan hal yang lebih ya. Itu urusan mereka, kita tidak perlu tahu ya, terserahlah buat mereka. Nah, yang perlu kita bahas adalah bagaimana dampak ke kitanya. Jadi seperti saya bilang, kalau awal-awal ini sampai nanti resmi benar-benar digantikan, itu sebenarnya tidak ada masalah. Nah, yang jadi masalah yang pertama adalah saat benar-benar proses penggantian itu di detik-detik atau hari-hariannya, di mana berdasarkan kenyataan dan pengalaman yang ada, berulang kali kita selalu yang namanya mengalami kelangkaan bahan bakar, baik minyak, baik gas ya, di mana memang ada saja orang-orang yang memanfaatkan. Karena seperti halnya kalian tahu, gas ini yang kita nikmati, anggaplah yang 3 kg yang memang peruntukannya untuk orang miskin, atau yang tidak bersubsidi seperti Bright Gas yang 5 kilo sampai 12 kilo, itu memang harganya masih jauh lebih murah daripada gas yang diperuntukkan untuk industri. Jadi tetap pasti ada saja orang yang memanfaatkan dengan menimbun gas-gas tadi untuk dijual ke industri. Dan yang saya takutkan ini akan terjadi pada saat detik-detik perubahan atau penggantian gas ini. Oke, nah disinilah kita akan merasakan benar-benar mungkin kesulitan ya. Saat mau masak gas habis, oke, dicari gas kemana-mana tidak ada. Sementara pengganti DME-nya belum nyampai ke kita. Ya paling tidak dirasakan pasti oleh kalian yang tinggal di pelosok. Benar kan? Nah, yang kedua yang mungkin akan berdampak atau mungkin kita rasakan efeknya adalah dari gasnya itu sendiri ya. Nah, ini karena memang informasi yang disampaikan pemerintah atau pihak terkait juga belum benar-benar lengkap dan mendetail. Kita hanya tahu bahwa DME itu memang gas juga. Gas yang dihasilkan dari pengolahan batu bara. Nah, tapi ada beberapa hal yang sebenarnya akan mengganjal ya. Akan saya sebutkan dan saya terangkan ya. Yang pertama, apakah gas DME ini punya kekuatan dan tekanan, kemudian punya daya bakar yang sama seperti LPG. Dimana kalau memang ternyata bahwa DME ini tekanan gasnya lebih rendah dan daya bakarnya lebih rendah, tentu saja perangkat kompor kita itu tidak akan bisa menyala dengan sempurna. Bisa saja apinya akan menjadi kecil atau malah apinya akan berubah merah total. Oke. Nah, yang kedua adalah apakah DME ini tidak menimbulkan residu ya atau sisa pembakaran. Nah, ini penting juga biar kita tahu efeknya di kemudian hari itu bagaimana. Nah, yang ketiga, apakah DME ini sama seperti LPG dicampur dengan sulfur atau bahan yang berbau untuk memudahkan kita mendeteksi adanya kebocoran. Nah, kalau ada atau tidaknya ini juga belum disampaikan dan saya sendiri secara pribadi belum tahu sobat ya. Oke. Nah, hanya saja saya sendiri sebagai konten kreator tentunya tidak akan tinggal diam ya. Saya akan terus tetap menggali informasi-informasi yang ada dan mengembangkannya. Karena memang informasi tersebut masih sangat minim kita terima. Nah, yang paling penting adalah di sini kita harus bekerja sama. Karena kalau saya sendiri yang ada di luar Pulau Jawa, atau saya ini tepatnya di Sumatera Utara, memang akan kesulitan untuk mendapatkan informasi yang lebih cepat daripada teman-teman semua yang mungkin berada di Pulau Jawa. Terutama nanti pada saat percobaan penggantian atau transisi dari gas LPG ke DME, tentunya Jakarta yang akan lebih duluan mengalaminya. Nah, kalian yang lebih duluan mengalaminya, saya mohon, apa yang kalian rasakan atau apa efeknya pada saat kalian menggunakan gas DME dibanding dengan gas LPG,
tolong tuliskan di kolom komentar yang ada di bagian bawah ini. Jadi kita semua bisa saling tukar pengalaman, dan saya sendiri pun apabila teman-teman mempunyai kendala, saya langsung mungkin akan bisa mencarikan solusi atau jalan keluarnya sobat ya. Oke. Nah, jadi sekali lagi kita memang harus bersama-sama untuk menanggulangi kesulitan dan permasalahan yang ada sobat ya. Nah, jika suka dengan video ini silahkan berikan like dan jangan lupa subscribe. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan memberikan informasi tambahan untuk kita semua. Jumpa lagi kita di video berikutnya. Wassalam.